Jakarta, 23 hingga 25 Agustus 2024, kelas aksi kembali hadir dengan tema Jangan Terima Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Apa Adanya. Acara ini menghadirkan para pelaku seni, akademisi, dan pemerhati budaya untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam menyusun PPKD, serta memobilisasi sumber daya untuk advokasi kebijakan seni di tingkat daerah. Saya sebetulnya dari kelompok akademisi yang terlibat di dalam penyusunan PPKD Provinsi. Kebetulan saya dipercayakan sebagai Ketua Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebenarnya belum kenal-kenal amat, jadi baru tahun ini mulai mengenal terkait dengan PPKD, dokumennya, kemudian bentuknya seperti apa dan isinya seperti apa. Sejauh ini baru tahu semenjak pertemuan kemarin di Medan yang dilaksanakan oleh Koalisi Seni. Jadi tahun lalu Koalisi Seni datang ke Makassar gitu, ngajak teman-teman muda dan dari background seniman, akademisi juga dilibatkan gitu, praktisi juga dilibatkan buat ngomongin soal PPKD gitu. Sebetulnya sejak tahun 2018, saya sudah terlibat di dalam penyusunan PPKD untuk 22 kabupaten kota di Nusa Tenggara Timur. Kemudian pada tahun 2024 ini ada pemutakhiran. Saya juga dilibatkan sebagai Ketua Penyusunan, juga ikut mengadvokasi penyusunan PPKD di Kabupaten Sedaratan Flores, kemudian Daratan Timur. Jadi kita setiap 2 bulan itu kita turun untuk melihat bagaimana progres penyusunan pokok pikiran kebudayaan daerah. Karena menurut saya memang sebetulnya menjadi garis besar haluan pembangunan kebudayaan baik di tingkat daerah maupun di tingkat provinsi. Belum pernah terlibat sama sekali karena baru mengenal, dan jujur ini sesuatu yang masih cukup asing ya buat teman-teman yang ada di komunitas atau teman-teman seniman. Tidak, belum pernah. Kalau sejauh ini belum pernah terlibat terkait PPKD. Di sini, para peserta berdiskusi, bertukar pengalaman, dan merumuskan langkah-langkah strategis untuk mendorong kebijakan seni yang inklusif dan berkelanjutan. Sebetulnya begini ya, PPKD ini kalau kita baca ya sebagai garis besar haluan pembangunan kebudayaan, maka semua stakeholders ya itu sama-sama membangun kebudayaan. Kemudian lebih-lebih kita akses ke pemerintah supaya ada regulasi ya khusus untuk menghidupkan kesenian, kebudayaan secara keseluruhan di kabupaten kota. Kalau terkait dengan rencana ke depan berhubungan dengan PPKD, mungkin mau terlibat lebih aktif kali ya dari program penyusunan, atau misalnya kalau ada FGD, teman-teman dari komunitas atau seniman itu bisa ikut terlibat secara aktif, menyorakan apa saja yang sebenarnya penting untuk masuk dalam dokumen PPKD. Ketika berkenalan dengan PPKD, kami merasa bahwa ternyata masih banyak nih bentuk-bentuk seni yang belum masuk dalam objek seni yang dibahas di dalam dokumen tersebut. Sepertinya akan ikut mensosialisasikan ya hasil dari pertemuan hari ini tentang PPKD ke teman-teman seniman, baik individu maupun komunitas-komunitas seni yang ada di Kota Medan. Kalau rencana tertarik malah ya, karena membayangkan bahwa ini perlu kita upayakan gitu. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan tercipta PPKD yang bukan hanya sekedar dokumen, tetapi menjadi alat perubahan nyata bagi pembangunan kebudayaan. Ada yang baru dari kelas aksi kemarin ya, model untuk analisisnya itu yang kita tidak dapatkan di dalam format atau template penyusunan PPKD baik kabupaten maupun kota, misalnya ekosistem budaya. Banyak sekali yang didapat dari kelas aksi kali ini, apalagi topiknya menarik ya, bahas dokumen PPKD. Jadi mulai dari PPKD itu apa, kemudian soal advokasinya bagaimana, pembentukannya bagaimana, dan yang paling menarik itu sebenarnya membahas terkait dengan laporan analisis ekosistem dokumen PPKD itu. Jadi wajib sih harus ada lagi kelas aksi dengan isu-isu yang lebih menarik lagi. Yang aku dapatkan dari kelas aksi kali ini tentang apa itu PPKD, regulasi sampai dengan anggaran yang ada berkait dengan seni dan budaya, pemanfaatan sampai juga penyusunan PPKD itu sih. Kalau menurut aku sih perlu ya ada kelas aksi untuk selanjutnya. Dari kelas aksi itu yang pertama memahami gimana alur gitu PPKD sampai bisa disahkan, bagaimana dampak dari PPKD itu sendiri, dan yang paling utama sebenarnya adalah keterlibatan teman-teman itu sebenarnya gimana gitu di dalam prosesnya gitu. Menurut saya penting banget nih kelas-kelas semacam ini karena akan semakin banyak teman-teman muda dari berbagai daerah dilibatkan dalam proses penyebaran wacana maupun juga gambaran dari apa itu PPKD sendiri gitu. Supaya aksi itu merancang pola pelibatan stakeholder untuk menyusun pokok pikiran kebudayaan daerah sehingga jauh lebih komplit dan lebih lengkap.
Kalau misalnya ada kelas aksi lagi, kayaknya mau belajar lebih banyak lagi kali ya terkait dengan advokasi, khususnya buat teman-teman seniman. Karena membuat karya itu ternyata tidak cukup hanya di situ saja, tapi penting untuk bangun relasi jejaring dan mengadvokasikan karya teman-teman yang dibuat itu kepada pemerintah. Kalau menurut aku, topik yang perlu ya untuk di kelas aksi itu banyak sebenarnya. Cuman mungkin yang paling urgensi menurut aku adalah tentang tata kelola organisasi gitu. Tentang manajemen, penentuan visi dan misi dari sebuah organisasi seni, apa outputnya, apa outcome-nya, dan kalau boleh juga sampai ke impact-nya gitu loh. Bagaimana mengukur ataupun menentukan impact dari sebuah organisasi seni terhadap masyarakat. Sebenarnya lebih banyak ke materi advokasi sih, terutama karena mungkin background saya adalah penulis, seniman gitu. Isu terkait advokasi itu kan minim ya, jadi mungkin ke depannya itu yang diperbanyak. Mari bersama kita perjuangkan kebijakan seni yang lebih baik untuk Indonesia.